Kata pengantar. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan apa yang kami rasakan saat ini, kecuali rasa syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Meski selama pembuatan makalah ini kami mendapati banyak kendala, kami berhasil melampaui mereka. Proyek ini merupakan pengaplikasian pelajaran IT yang membahas tentang pembuatan program sederhana yang menirukan bagaimana lampu lalu lintas berfungsi dengan kondisi-kondisinya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam proses perancangan proyek ini dan juga kepada Sir Angga atas pengarahan dan bimbingan beliau yang telah membantu kami. Kami sadar bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi para penulis makalah ini sudah berusaha dan memberikan yang terbaik. Jadi saya harap pembaca dapat memberikan kritikan dalam cara penulisan makalah ini, sehingga kami tidak mengulangi kesalahan yang sama pada proyek kami ke depannya. Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Arduino Uno merupakan papan microcontroller open source yang sering digunakan oleh orang dalam pembuatan proyek-proyek elektronik. Alat ini membantu dalam membuat proyek kecil yang kreatif sebagai prototipe. Misalnya dalam permasalahan lalu lintas, di mana tentunya di hampir setiap persimpangan terdapat lampu lalu lintas yang membantu mengurangi kemacetan dan kecelakaan di jalan. Lampu jalan juga dipasang untuk memudahkan pejalan kaki dalam menyeberang jalan. Adapun kondisi yang menginginkan penyesuaian cahaya sekitar dengan hidup matinya lampu lalu lintas di jalan. Rumusan masalah. Bagaimana cara agar lampu menyesuaikan cahaya di sekitarnya? Dan bagaimana cara membedakan durasi lampu lalu lintas yang menyala? Tujuan proyek. Proyek ini mempunyai tujuan untuk memahami pengoperasian simulasi lampu lalu lintas dalam pemanfaatan teknologi lewat Tinkercad dan menggunakan Arduino Uno. Maksud lain dari pembuatan proyek ini adalah untuk mengetahui cara penyalaan lampu dapat menyesuaikan cahaya di sekelilingnya, serta cara agar lampu merah, kuning, dan hijau mempunyai durasi nyala yang berbeda. Manfaat. Pelaksanaan proyek ini menambah pengetahuan penulis dalam pembuatan robot sederhana menggunakan Arduino Uno dan bagaimana mengkoding prototipe lampu lalu lintas agar berjalan sesuai perintah. Dalam pembuatan karya ilmiah ini, penulis juga dapat belajar melatih pertanggungjawaban akan tugas yang diberikan. Bab 2 Pembahasan. Sekarang Kara akan menjelaskan masing-masing dari komponen. Yang pertama ada Arduino Uno sebagai microcontroller utama yang mengontrol keseluruhan sistem, berfungsi untuk membaca data dari sensor dan mengirim sinyal ke komponen output seperti LED, digunakan untuk mensimulisasikan lampu lalu lintas seperti merah, kuning, hijau. LED akan menyala sesuai dengan logika yang telah diprogramkan di Arduino. Yang ketiga, resistor berfungsi mengatur arus listrik yang mengalir ke LED agar tidak merusak komponen tersebut. Yang keempat, ada LDR, sensor yang mendeteksi intensasi cahaya di sekitarnya. LDR mengubah tingkat cahaya menjadi sinyal analog yang dikirim ke Arduino. Yang kelima, breadboard ini adalah media untuk menyusun rangkaian elektronik tanpa perlu menyolder sehingga memudahkan praktikan komponen. Yang keenam, jumper wire, kabel penghubung antar komponen pada breadboard dan Arduino untuk mengalirkan sinyal listrik. Dan yang terakhir, power supply adalah sumber daya untuk menghidupkan Arduino dan komponen lainnya, biasanya berupa kabel USB atau adaptor. Rangkaian proyek. Berikut ini merupakan makanan yang kami buat untuk mensimulasikan bagaimana lampu lalu lintas bekerja. Flowchart logika program. Berikut ini merupakan flowchart sederhana mengenai logika dari Arduino Uno dari tahap inisialisasi sampai tahap penyelesaian. Setelah kode dijalankan, kita dapat mengatur intensitas cahaya yang dialami oleh fotoresistor, yang kemudian akan diproses jika intensitas dari cahaya yang diterima fotoresistor memiliki besar yang sama atau lebih dari 300. Jika kondisi tersebut dikatakan benar, maka lampu LED merah, kuning, dan hijau akan mengambil giliran untuk menyala secara berurut, dimulai dari lampu LED merah sampai ke LED hijau. Sementara itu, lampu LED putih akan tetap redup, mensimulasikan bagaimana lampu jalanan tidak akan memancarkan cahayanya pada waktu pagi, siang, dan sore hari.
Sementara itu, jika misalnya kondisi adalah salah, maka kondisi gelap akan dilaksanakan, di mana lampu kuning LED akan bekerja secara konstan mensimulasikan bagaimana lampu lalu lintas kuning akan terus bekerja pada malam hari. Sementara itu, lampu LED putih yang mensimulasikan lampu jalan akan terus menyala untuk mensimulasikan kondisi lampu jalanan pada malam hari. Bab 3. Penutup. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah lampu lalu lintas berbasis Arduino Uno untuk memahami cara kerja lampu lalu lintas dan meningkatkan keterampilan programan menggunakan komponen seperti LED, LDR atau sensor cahaya, dan Arduino Uno. Proyek ini dirancang untuk menyesuaikan nyala lampu berdasarkan cahaya sekitar. Pada kondisi terang, lampu bekerja sesuai logika lampu lalu lintas, sementara pada kondisi gelap, lampu putih menyala redup untuk memberikan pencahayaan malam hari. Proyek ini diharapkan dapat menambah pengetahuan teknologi dan melatih tanggung jawab siswa. Baik, sekian saja dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.